Baik, pada video hari ini saya mau review ulang tinta Vator DTF. Tinta Vator DTF yang khusus DTF. Ini tinta Vator DTF masih seperti yang biasa, cuma masih banyak pemula yang baru mau mulai main sablon DTF, jadi kami bikin ulang tutorialnya. Nah, tintanya sudah kami isi di tabung infus, dan printer ini juga sudah kami pakai kemarin. Biasanya sesudah pemakaian kita teteskan sedikit cleaner ke capping supaya print head tetap terjaga lembab. Nah, ini pas mau mulai kita harus kocok tabung infusnya karena tinta putih itu lebih gampang mengendap. Jadi sebelum mulai tabung infusnya kita angkat, kita kocok dulu. Ditidurin, berdiriin, tidurin, berdiriin juga bisa. Tujuannya supaya tinta putih tercampur rata kembali. Oke, sudah dikocok. Kemudian selang pembuangan. Kalau yang selang pembuangannya ada kunciannya, dibuka kuncian selang pembuangannya. Oke, nah setelah itu saya akan sedot damper tinta putihnya. Karena di tabung sudah dikocok, sudah tercampur rata, tapi yang di selang sama di dampernya belum terkocok dan belum sirkulasi. Jadi kita mau sedot sedikit untuk sirkulasinya. Baik. Jadi damper original Epson L1800-nya juga sudah kami ganti dengan damper yang khusus untuk EcoSolvent karena filternya lebih besar dan lebih lancar. Oke, sekarang saya mau sedot dengan tinta putihnya aja. Untuk buka damper kita pakai obeng minus, tekan klip di belakangnya, angkat, tekan, angkat. Nah, setelah itu dampernya tinggal kita cabut keluar. Setelah itu kita sedot. Kita pakai suntikan kerucut. Tancapkan, miringkan sedikit, tarik. Nah, biasa saya sedot satu suntikan penuh. Dan memastikan tinta yang masuk adalah tinta yang sudah tercampur rata di tabung infus. Oke, setelah itu kita pasang kembali. Nah, tinta yang sudah kita sedot, kita kembalikan ke tabung infusnya. Jadi tintanya tidak ada yang dibuang, kita kembalikan ke tabung infus. Nah, otomatis sudah tercampur rata. Oke, yang sebelahnya lagi sama, kita tancapkan, miringkan sedikit, sedot. Nah, kalau belum terbiasa, di sini bisa taruh tisu, takutnya pas sedot terlepas, muncrat. Nah, di sini ada tisu yang nahan. Kalau yang udah terbiasa, udah tahu selanya, ya mau aman sih tetap taruh tisu. Oke, kita pasang. Nah, kalau selangnya ada yang keangkat, kita rapikan kembali, tekan, rapikan kembali. Oke, saya nyalakan printernya. Tinta yang disedot saya kembalikan ke tabung infusnya lagi. Kita kembalikan ke tabung infus. Kocok sedikit. Oke, kita sekarang kasih perintah head cleaning. Oke, sekarang saya mau head cleaning pakai software resetter Epson L1800. Saya select, portnya saya pilih port USB yang aktif, L1800, oke, particle adjustment mode, head cleaning. Nah, untuk pemakaian awal saya strong satu kali cleaning. Oke, printer sudah mulai head cleaning. Jadi pas head cleaning, printer akan sedot tinta dari print head damper, sedot, terus buang ke selang pembuangan. Nah, kalau printer teman-teman belum ada selang pembuangan, sebaiknya bikin selang pembuangan keluar aja. Jadi supaya bagian dalam printer tidak penuh dengan tinta buangan. Oke, proses head cleaning sekitar 3 menitan. Saya pause dulu. Oke, udah selesai proses head cleaningnya. Sekarang saya mau tes nozzle check. Nah, ini printer udah saya pasang vakum. Sekarang saya colok vakumnya. Oke, vakum sudah nyala. Nah, untuk nozzle check saya pakai
plastik sampul transparan begini. Saya taruh di belakang. Nah, untuk bagian belakang saya kasih papan PVC tebal 3 mili untuk bantu dorong supaya plastiknya lebih maju ke depan. Oke, proses head cleaning udah selesai. Kita klik OK. Setelah itu kita klik nozzle check print. Oke, printer sudah lagi print nozzle checknya. Oke, kita lihat bagaimana hasil nozzle checknya. Oke, hasil nozzle checknya bagus. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya, ambil fokusnya susah. Nah, kelihatan yang tinta putih udah bagus. Pastikan nozzle check tinta putih bagus semua, tidak ada yang bolong. Yang warna juga sama. Nah, kalau udah bagus semua, kita udah bisa mulai cetak. Oke, baik, sekarang kita mau setting di Acrorib. Ini saya pakai Acrorib 903. Untuk printer kita set stylus foto 1390 strip 1400. Port kita pilih port USB printer kita. Ini kebetulan punya saya printernya banyak, jadi ini di USB 005. Spooler start printing immediately. Check paper size off. Sekarang saya print yang agak cepat, jadi resolution white 1440 x 720. Color 1440 x 720, photograph, feeding sheet, speed, bidirection, print recenter frost, color dot size-nya medium plus large, white dot size-nya medium plus large. Untuk color saya set ink channel YK WWMC karena dua tengah diisi tinta putih. Ink limit 50% untuk colornya. Untuk white-nya 100%. Brightness contrast 100-100. ICC profile saya klik. Nah, di sini saya pakai ICC profile yang khusus Vator DTF, PET film stone cold, resolusi 720, color 40, white 100. Intent perceptual foto. Nah, untuk ICC profile, teman-teman yang pemakai tinta Vator bisa request ke kami, ke email atau ke grup Vator Indonesia, grup Facebook Vator Indonesia. Kita klik OK. Nah, untuk cara install ICC profile juga sangat gampang. Nanti teman-teman dapat email dari kami, file ICC profile-nya. Nah, teman-teman tinggal copy ke local disk C, Acrorib 9, profile CMYK. Nah, file ICC profile tinggal copy ke folder ini. Maka nanti di sini akan muncul semuanya. Nah, ini kita pilih sesuai kebutuhan. Ada juga yang settingan untuk yang 1440 x 1440. Kali ini saya pakai yang 720. Oke. White layer generation saya pilih 100% white under any color pixel. Yang lainnya biarkan default. Decrease ini untuk mengurangi pinggiran tinta putih supaya tinta putihnya tidak ngintip di pinggiran warna. Standarnya biasa 2 pixel sampai 3 pixel. Ini saya pilih 2 pixel. Oke, sekarang saya tinggal jangan lupa di mirror. Harus di mirror karena DTF itu printnya harus di mirror karena kita akan press sebaliknya. Setelah itu kita tinggal klik print. Nah, kita pilih white copy 1. Setelah itu centang print color first, centang color plus white 90 nozzle. Nah, copies itu kita mau print berapa lembar. Misalnya kita mau print 5 lembar, kita tinggal set kopinya 5. Kali ini saya mau print 1 lembar aja, jadi saya klik print. Oke, akan proses loading. Proses loading tergantung spesifikasi komputer. Kalau komputernya yang udah i7, biasa cepat, paling 1 menitan aja. Oke. Baik, kali ini saya pakai PET film Vator Stone Cold yang 33 x 48 karena desainnya cukup panjang. Oke, saya pasang. Nah, kalau ini kan printernya belum dipasang modul roll, jadi masih sistem penarik kertas biasa. Cuma saya udah pasang vakum aja di depan sini. Oke, kita tunggu loading. Oke, udah mulai cetak. Jadi narik PET filmnya gampang, biarpun belum pakai modul roll.
Karena pet film yang stone cold ini tekstur coatingnya agak kasar dikit, jadi lebih gampang nariknya. Tinta, kami pakai tinta Vator DTF. Nah, ini proses cetaknya. Jadi printernya cetak tinta warna dulu, baru tinta putih. Oke, kita sambil nunggu. Nah, sekarang saya akan oven pakai oven rumah tangga begini. Ini oven yang merek Chris yang kapasitas 63 liter. Suhu saya set di 120. Nah, ini saya udah nyalakan dulu. Jadi oven itu dinyalakan dulu, pemanasan dulu sebentar, baru kita mulai panggang pet filmnya. Jadi jangan nyala langsung masukin, nanti kurang panas, kurang lumer lemnya. Nah, ini saya lagi proses pemanasan sebentar, sekitar 5-10 menit, baru kita mulai panggang. Baik, sudah hampir selesai. Nah, kita lihat tinta putihnya cukup pekat. Oke, udah selesai. Hasilnya bagus, pekat. Warnanya juga pekat. Oke, jadi bagian depannya sudah agak kering tintanya, tapi bagian belakangnya masih agak basah. Nah, jadi kita tunggu sekitar 5 menit, tunggu yang bagian belakangnya tintanya agak kering, baru kita kasih powder. Oke, ini hasil cetaknya. Jadi kita lihat udah agak kering. Jadi tadi saya udah diamkan sekitar 5 menit sampai yang ujung belakangnya agak ngedoff dikit. Kalau masih kayak basah glossy itu jangan langsung kasih tepung. Nah, ini saya udah kelihatan udah agak ngedoff. Kita sekarang baru kasih powder. Untuk powdernya saya pakai Vator Ultra Soft. Nah, kita kasih powdernya. Setelah itu kita bolak-balik. Nah, pastikan semua bagian kena powder, terutama pinggir. Kadang kita kasih powdernya terlalu dikit, bagian pinggirnya ada yang nggak kena. Pastikan sampai ujung, semua bagian pinggirannya kena powder. Oke. Setelah itu kita sentil sedikit. Terutama yang area-area seperti ada buletan begini. Nah, kadang dia masih ada powder ya, kita harus sentil sini. Oke, kelihatannya cukup bersih. Ini hasilnya, pekat warnanya. Oke, sekarang kita masukkan ke oven. Oke, jadi ini ovennya udah saya panaskan sebelumnya sekitar 10 menit supaya suhunya tercapai. Sekarang kita masukkan. Nah, jadi kalau yang oven Chris 63 liter ini lembaran A3 plus, yaitu yang lembaran 33x48 itu muat. Tuh, muat sampai full. Ini tatakannya saya taruh di posisi paling bawah,
Terus atasnya saya kasih karet mesin pres supaya tidak terjadi panas yang berlebih. Karena kalau langsung di plat besinya itu panasnya bisa berlebih, bisa panas banget. Tapi kalau kita tatakin seperti karet mesin pres ini, maka panasnya akan lebih stabil, tidak sampai membuat hasil DTF-nya jadi hangus. Oke, saya set timernya 5 menit. Ini saya set timer 5 menit. Kita tunggu sekitar 5 menit, nanti akan kelihatan. Jadi kalau misalnya baru 1 menit terus kelihatan kayak lemnya sudah meleleh, itu jangan langsung diangkat, karena biarpun atasnya lemnya sudah meleleh, tapi tintanya bawahnya belum terlalu kering. Jadi biasanya saya selalu pastikan 5 menit semuanya lem meleleh bagus, tinta juga bawahnya kering cukup bagus, maka hasil akan lebih bagus dan lebih tahan cuci dan tidak gampang retak. Tapi kalau kita lihat misalnya 5 menit kok sampai udah mengkurut tuh sampai kuning gitu kan lemnya, nah itu berarti suhu ovennya kepanasan. Kalau kepanasan, misalnya kalau ovennya kepanasan, ini set di suhu 120, kita turunkan aja ke suhu 100 derajat supaya ovennya tidak kepanasan. Tapi karena saya bawahnya sudah kasih tatakan, maka nggak akan overheat. Saya tetap pakai suhu 120. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Kita keluarkan dari oven. Oke, kita tunggu agak dingin, nanti kita lihat hasil lemnya seperti bagaimana. Nah, kita lihat. Jadi kalau yang bagus itu lemnya itu lumernya glossy-glossy begitu. Nah, pastikan semua area lemnya sudah lumer sampai glossy, terutama di pinggir-pinggir. Kadang ada yang komplain sablon DTF kok pinggirnya gampang lepas, sudah cuci berapa kali lepas pinggirannya. Nah, itu karena lem yang di pinggirnya kurang lumer. Kadang oven itu tengahnya panas, pinggirnya kurang panas. Nah, makanya kenapa saya kasih karet mesin pres supaya lebih merata panasnya. Nah, kita lihat bagian pinggirnya sudah glossy semua, sudah lumer, bagus. Nah, ini juga gambar depannya, warnanya pekat, cerah. Oke, sekarang kita press ke kaos. Baik, jadi kaosnya udah saya taruh, kita press awal dulu. Press awal suhu 140, 25 detik. Kita press awal dulu supaya kaosnya kering. Jadi jangan kaos lembab-lembab langsung ditempel DTF. Nanti DTF-nya nempelnya kurang kuat. Kaosnya harus dikeringkan dulu di mesin press. Kita press dulu. Baik, kita pasang gambarnya. Oke, kita pasang, ambil center. Ambil center, ukur pakai penggaris. Kalau mau tahu sudah pas center atau belum. Oke, sudah center, lapisin kertas teflon. Saya press suhu 140, 25 detik juga. Oke, udah 25 detik. Kita pindahkan ke meja supaya dingin, baru kita cabut pet filmnya. Oke, udah cukup dingin, kita tinggal cabut pet filmnya. Nah, pet film yang StoneCone ini juga cabutnya sangat enteng. Sangat enteng cabutnya. Oke, setelah itu kita press ulang. Bisa dilihat warnanya sangat cerah karena pakai ICC profile khusus. Warna-warna yang kita desain semuanya keluarnya sesuai dengan layar. Seperti warna biru muda, hijau gini, Tosca, merah segala macam bagus, kuning.
Oke, kita press ulang. Sama, 140 derajat Celcius, 25 detik. Oke, bisa dilihat warnanya sangat cerah. Saya deketin. Kita deketin, kita lihat. Detail-detailnya, warna biru mudanya, hijaunya, merahnya. Oke, sangat bagus. Nah, ini saya taruh di tempat yang terang, saya gantung di tempat yang terang supaya lebih kelihatan jelas warnanya. Nah, kita zoom, kita lihat. Wow, hasilnya bagus, warna cerah semua. Warna juga sesuai dengan desain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, kita coba tes tarik. Jadi, kalau mau coba tes tarik harus tunggu benar-benar dingin. Sekitar 1 jam sampai 2 jam udah benar-benar dingin, baru boleh kalau mau tes tarik. Nah, kita tes tarik. Hasilnya bagus, kenyal, dan tidak gampang retak. Bagus, kenyal-kenyal, tidak gampang retak. Oke, terima kasih.